Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Nabil Alri dari Prodi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada malam ini saya akan menjelaskan tentang human relation in organization. Pernah nggak kalian berpikir kenapa ada perusahaan yang karyawannya betah, produktif, dan kompak, sementara di tempat lain banyak konflik dan turnover yang tinggi? Jawabannya bukan cuma soal gaji atau fasilitas, tapi juga bagaimana hubungan antar manusia di dalam organisasi tersebut dikelola dengan baik. Jadi di video kali ini saya akan bahas human relation dalam organisasi secara lengkap. Jadi apa itu human relation? Human relation dalam organisasi adalah cara bagaimana manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Human relation menekankan hubungan antar pegawai, motivasi, dan kepuasan kerja, karena hubungan yang harmonis akan meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Jadi bayangkan kalau komunikasi di tim itu buruk, konflik tidak terselesaikan, dan motivasi rendah, tentunya pekerjaan tersebut pasti akan menjadi tersendat. Itulah mengapa human relation sangat penting, terutama di era sekarang yang menuntut kerja sama tim yang produktif. Human relation atau hubungan antar manusia dalam organisasi memiliki peran yang penting dalam lingkungan kerja karena untuk menciptakan lingkungan yang produktif, sehat, dan harmonis. Tujuannya bukan hanya supaya untuk orang saling mengenal, tapi agar hubungan tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar anggota organisasi. Dengan hubungan yang baik, karyawan akan lebih mudah berkomunikasi, saling memahami tugas, dan bekerja dalam satu visi. Koordinasi yang lancar membuat pekerjaan lebih efisien dan mengurangi kesalahpahaman. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Hubungan yang baik antar pegawai dapat meminimalkan konflik dan meningkatkan rasa saling percaya. Lingkungan kerja yang damai membuat semua orang nyaman untuk berpendapat dan berkolaborasi. Yang ketiga ada mendukung pencapaian tujuan organisasi. Interaksi manusia yang efektif memperlancar aliran informasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan semua orang bekerja ke arah yang sama. Jadi human relation tidak hanya penting untuk menciptakan hubungan baik antar pegawai, tapi juga memiliki berbagai fungsi yang membantu organisasi berjalan efektif dan efisien. Yang pertama, bisa meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Salah satu fungsi human relation adalah membuat karyawan merasa dihargai dan diakui dan memiliki peran yang penting. Ketika seseorang merasa dihargai dan diakui, otomatis semangat kerjanya meningkat. Hasilnya, produktivitas karyawan pun akan naik. Jadi seperti perusahaan yang memberikan apresiasi atas kerja keras pegawai, membuat mereka lebih termotivasi untuk menjadi lebih produktif. Lalu ada mendukung pengambilan keputusan manajemen. Hubungan interpersonal yang baik antara pimpinan dan karyawan memperlancar arus informasi dan masukan dari bawah ke atas. Dengan begitu, manajemen bisa mengambil keputusan yang lebih tepat karena didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Jadi secara keseluruhan, fungsi human relation adalah membuat organisasi lebih harmonis, produktif, dan adaptif terhadap perubahan.
Tanpa hubungan manusia yang baik, akan terjadi komunikasi yang tersendat, motivasi menurun, dan kerjasama sulit terbentuk. Human relation atau hubungan antar manusia tidak hanya berlaku di teori maupun buku, tapi juga diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan. Tujuannya sama, yaitu menciptakan kerjasama yang baik, komunikasi yang lancar, dan lingkungan yang positif. Seperti di sekolah maupun universitas, guru ataupun dosen yang memiliki hubungan yang baik dengan siswa ataupun mahasiswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Ketika siswa merasa dihargai dan didengarkan, mereka lebih semangat mengikuti pelajaran dan berani berpendapat. Jadi contohnya yaitu dosen yang mau mendengarkan kesulitan mahasiswanya akan membuat kelas terasa lebih nyaman dan efektif. Lalu ada perusahaan yang juga mempekerjakan pekerja secara online ataupun remote sehingga anggota tim tidak bertemu secara langsung. Jadi human relation di sini membantu menjaga koneksi, kepercayaan dan semangat kerja meski bekerja dari tempat yang berbeda. Jadi setelah kita tahu apa itu human relation, tujuannya, fungsi, dan contohnya di kehidupan nyata, sekarang kita bahas tantangan dan kunci keberhasilannya di zaman sekarang. Yang pertama ada perbedaan generasi dan budaya. Dalam satu tempat kerja ada banyak generasi, dari yang muda sampai yang senior. Gaya berpikir, gaya komunikasi, dan nilai budaya berbeda. Jadi bisa memunculkan kesalahpahaman jikalau tidak dikelola dengan baik. Lalu yang kedua, tekan kerja dan stres tinggi. Dunia kerja makin cepat dan penuh target. Jika hubungan antar pegawai tidak baik, stres mudah muncul, semangat pun bisa menurun, dan bahkan bisa menyebabkan konflik antar pegawai. Lalu yang ketiga dan terakhir, kurangnya empati dan kepedulian sosial. Terlalu fokus pada hasil kadang membuat kita lupa perasaan rekan kerja. Padahal empati adalah dasar utama dalam hubungan human relation yang sehat. Ada dua kunci dalam keberhasilan human relation. Yang pertama ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Sampaikanlah pendapat dengan sopan, dengarkan orang lain, dan juga jangan takut untuk berdiskusi. Karena keterbukaan menciptakan kepercayaan dan memperkuat hubungan dalam pekerjaan. Lalu yang kedua ada empati dan saling menghargai. Coba pahami perasaan rekan kerja kita sebelum kita bereaksi. Dengan berempati, konflik pun bisa dihindari dan suasana kerja bisa jadi lebih tenang, damai, dan juga harmonis. Jadi kesimpulan bahwa human relation bukan hanya sekadar teori, tapi bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia. Kalau hubungan di tempat kerja baik, semua akan jadi lebih mudah, komunikasi lancar, kerjasama tim lebih kuat, dan organisasi makin berkembang dan sukses. Di dunia yang digital ini, teknologi boleh canggih, tapi hubungan antar manusia tetaplah menjadi kuncinya. Karena secanggih apapun sistem, tanpa hubungan yang baik antar manusia, maka organisasi tidak akan pernah benar-benar hidup.